Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfia Henen dari kelas MIPA Persematan nomor absen 4. Kali ini dalam rangka ujian praktik bahasa Indonesia, saya akan mengulas sebuah novel fiksi berjudul Cinta untuk Sisi. Nah, buku yang saya pegang ini berjudul Cinta untuk Sisi yang diadaptasi dari judul aslinya Saving Sisi Handicap. Ya, novel ini merupakan novel terjemahan yang ditulis oleh Beth Hoffman dan diterjemahkan oleh Tisa Anggriani. Sedikit cerita tentang Beth Hoffman, novel ini merupakan novel pertamanya yang membutuhkan waktu 4 tahun baginya untuk menyelesaikannya. Novel ini awalnya diterbitkan oleh Viking Pamela Durman Books Penguin Group Amerika Serikat pada tahun 2010. Kemudian oleh PT Bentang Pustaka, terjemahan bahasa Indonesianya diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini memiliki total halaman 432 halaman. Wah, banyak ya, maka dari itu yuk kita mulai ke sinopsisnya. Novel bertema persahabatan dan keluarga ini bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Cecilia Rose Hennicat atau Sisi yang harus menyaksikan bagaimana ibunya berangsur-angsur kehilangan akal sehatnya. Perilaku ibunya mulai dari melempari barang-barang ke halaman, berjalan-jalan dengan gaun pesta compang-camping, dan hampir membakar rumahnya membuat Sisi malu dan dijauhi oleh tetangga dan teman-temannya di sekolah. Sisi cuma punya satu teman, yaitu Mrs. Rodell, nenek berumur 80 tahun yang tinggal di sebelah rumahnya dan selalu ia kunjungi tiap minggu pagi. Di sisi lain, ayah Sisi yang seharusnya melindungi mereka berdua tidak mau tahu. Ayahnya selalu pergi jauh keluar kota dan pulang selalu dengan bau alkohol yang busuk. Hingga suatu saat, Sisi yang berumur 12 tahun tidak tahan lagi dan berdoa pada Tuhan agar ibunya mati saja. Suatu hari menjelang musim semi, entah karena Tuhan iba atau karena ingin menghukum Sisi atas doanya yang tidak pantas, Sisi harus menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal. Belum habis kepedihannya, ayahnya seakan membuangnya. Ayahnya mengirim saudari neneknya yang berasal dari Savannah, Georgia, daerah selatan Amerika Serikat, untuk menjemput Sisi dari rumahnya yang berada di kota Willoughby, Ohio, daerah utara Amerika Serikat. Di Savannah, daerah yang sangat indah dengan bangunan-bangunan yang artistik, Sisi bertemu dengan banyak wanita-wanita hebat. Bibi Tuti, saudari neneknya, ternyata merupakan orang yang sangat penyayang. Selain itu, ia juga bertemu dengan Oleta Jones, wanita berkulit hitam yang bekerja sebagai koki di rumah Bibi Tuti, dan bertemu juga dengan Miss Culpeper, tetangganya yang eksentrik. Selain itu, masih banyak kisah-kisah wanita lain yang terangkum dalam buku ini dan sangat menginspirasi. Semenjak berada di savana, mata Sisi mulai terbuka lebar. Sisi mulai menutup bab kelam di masa lalunya dan membuka bab baru di buku kehidupannya. Nilai kehidupan paling menonjol yang ditorehkan oleh sang penulis Beth Hoffman adalah tentang jangan biarkan luka di masa lalu menghentikan langkahmu untuk menghadapi masa depan. Nah, memasuki kelebihan novel, saya sangat suka bagaimana cara menulis menggambarkan keadaan kota di savana dengan bangunan-bangunan yang indah. Saya bahkan sampai mencari di Google untuk mencari tahu bagaimana sih savana itu. Nah, untuk yang kedua, dengan mengambil latar tahun 1960 di Amerika Serikat, penulis memaparkan dengan sangat baik topik-topik penting seperti penyakit mental, rasisme, dan nilai keluarga. Kalau untuk kekurangan novel, jujur saya setelah melihat subjudulnya yang bertuliskan pernahkah membayangkan apa yang dihadapi anak-anak dengan ibu tidak waras, saya mengira buku ini akan bercerita tentang hubungan ibu dan anaknya. Namun hubungan tersebut hanya dijelaskan pada 3 bab pertama. Setelah membaca buku ini, saya merasa lebih menghargai apa dan siapapun yang saya punya sekarang dan terus berani untuk melangkah ke depan. Buku ini sangat cocok untuk remaja-remaja yang mungkin sedang merasa sedih dan sendirian, khususnya untuk perempuan-perempuan. Buku ini memiliki banyak sekali kata-kata motivasi. Mungkin akan saya taruh gambarnya di video nanti. Salah satu favorit saya adalah pada halaman 56 yang tertulis, saat bab di buku kehidupanmu sudah tamat, jiwamu tahu kalau itulah saatnya untuk membalik halaman sehingga bab baru bisa dimulai.
Bahkan saat kau merasa takut atau merasa belum siap, jiwamu tahu kalau kamu sudah siap. Rasanya kata-kata tadi sangat pas untuk teman-teman dan khususnya saya yang sebentar lagi akan lulus di tahun 2021 ini dan harus berpisah dengan teman-teman dan tentunya membuka bab baru di kehidupan saya. Nah, sekiranya itu tadi yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Pesan saya, kita semua tahu bahwa COVID-19 masih melanda di Indonesia. Untuk teman-teman semua, tetap taati protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung penulis favorit kalian dengan membeli bukunya. Hindari e-book ilegal atau buku bajakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.